Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Kusumawati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Universitas Riau jurusan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik dengan tema yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 7-3 di SMP Negeri 6 Pekanbaru. Dilatar belakangi peserta didik yang memiliki karakteristik dan kemampuan belajar yang berbeda-beda, menunjukkan perlu adanya pembelajaran yang memperhatikan sosiokultural peserta didik. Selain itu, penting bagi seorang guru dalam memahami kemampuan belajar yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan zonanya atau biasa disebut dengan ZPD. Nah, yang dimaksud dengan ZPD, Zone of Proximal Development merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau rekan sebaya dengan berkolaborasi dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Konsep ini diperkenalkan oleh Vygotsky, yang mana penggunaan ZPD dalam pembelajaran membantu menciptakan perkembangan individu melalui interaksi dari individu terhadap individu atau teman sebaya yang lebih berpengetahuan. Vygotsky juga memandang penggunaan ZPD dalam pembelajaran memiliki fokus pada pengkategorian pencapaian peserta didik, di mana pengkategorian ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, apa yang bisa dilakukan peserta didik, di mana peserta didik berhasil mencapai pembelajaran dengan baik, yaitu pemecahan masalah secara mandiri atau pada tingkatan zona aktual. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan dengan bantuan, di mana peserta didik perlu bantuan orang yang lebih ahli untuk mencapai pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat peserta didik gagal dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya, dalam menghadapi perbedaan tersebut, Vygotsky menyebutkan bahwa perlu adanya bantuan melalui penerapan scaffolding. Lalu, apa itu scaffolding? Scaffolding itu merupakan teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan bantuan sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Bantuan ini akan dikurangi sesuai dengan kemampuan yang ditunjukkan peserta didik. Kemudian, mereka akan berperan secara mandiri dan bertanggung jawab atas keputusannya. Dalam konteks ZPD, scaffolding memainkan peran penting dalam menyediakan dukungan yang tepat pada saat yang tepat untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas atau konsep yang sedang mereka pelajari. Di dalam penerapan scaffolding, guru berperan sebagai scaffolder, di mana guru membantu siswa memahami materi yang sulit dengan membimbing hingga siswa belajar secara mandiri. Selain itu, guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, di mana siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok, serta guru berperan dalam mengevaluasi dalam pemahaman dan kinerja siswa melalui tugas dengan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Bagaimana penerapan scaffolding dalam pembelajaran? Penerapan scaffolding dilakukan di kelas 7-3 SMP Negeri 6 Pekanbaru dengan materi luas permukaan segi N dengan menggunakan mode pembelajaran problem-based learning, yang bertujuan peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adapun aktivitas yang saya lakukan dalam penerapan scaffolding di kelas yaitu yang pertama melakukan pengelompokan peserta didik, yang kedua memberikan contoh soal kontekstual dalam penyampaian materi, dan yang ketiga memberikan bimbingan atau bantuan, dan yang keempat melakukan evaluasi. Pada aktivitas kelompok belajar, bertujuan agar peserta didik dapat berkolaborasi dengan rekan sebayanya. Adapun pembagian kelompok ini dilakukan secara heterogen dengan mempertimbangkan tingkat kognitif, gender, serta nilai belajar peserta didik. Kelompok beranggotakan 4 hingga 5 orang, di mana dalam kelompok terdapat peserta didik dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang, serta rendah. Hal ini bertujuan agar teman yang memiliki kemampuan tingkat tinggi dapat membantu teman yang memiliki kemampuan tingkat rendah. Aktivitas selanjutnya yang dilakukan ialah memberikan bimbingan atau bantuan. Dalam kegiatan ini, saya mendampingi peserta didik dalam diskusi kelompok, kemudian memberikan bantuan dengan pertanyaan pemantik, yang kemudian bantuan yang diberikan tersebut dikurangi secara perlahan hingga peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara mandiri. Selanjutnya ialah memberikan contoh soal kontekstual dalam pembelajaran sebagai berikut. Kemudian ada tenda, ada dus makanan berbentuk prisma segi 6. Jadi alasnya berbentuk prisma segi 6. Kemudian ini yang
yang bilang semalam ini slice cake. Jadi dus makanannya berbentuk prisma dengan alas segi tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas selanjutnya yang saya lakukan ialah evaluasi. Kegiatan ini dilakukan dengan presentasi hasil kerja kelompok peserta didik. Kegiatan ini juga sekaligus memberikan ruang dan umpan balik peserta didik dalam menyampaikan ide, pemikiran, dan pemahaman ataupun mengemukakan pertanyaan atau kebingungan mereka terhadap pemahaman materi yang telah mereka peroleh tersebut. Adapun hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 73 adalah peserta didik telah mampu berusaha menemukan dan mengkonstruksi konsep-konsep dalam pemecahan masalah secara mandiri sebelum dibantu oleh gurunya. Kemudian dengan dilakukannya pembelajaran secara kooperatif ini dapat menciptakan interaksi peserta didik dengan pembelajaran, teman sebaya, serta memupuk jiwa kolaborasi peserta didik. Kemudian, mampu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri peserta didik, serta mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, karena peserta didik mampu mengkonstruksi pemahaman belajarnya secara mandiri setelah diberikan bimbingan dan bantuan oleh guru. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran dan replikasi scaffolding dalam ZPD? Scaffolding memungkinkan peserta didik untuk mengatasi tantangan di luar jangkauan kemampuan mereka sendiri, memberikan kesempatan untuk menumbuhkan sikap kemandirian, serta meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik hingga mereka dapat keluar dari zona nyamannya. Selain itu, scaffolding juga memberi dampak baik bagi guru dalam meningkatkan keterampilan mengajar, membantu manajemen kelas, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, dan mengembangkan kemampuan profesionalisme. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penerapan scaffolding yang efektif membutuhkan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik. Selain itu, mendengarkan dan merespon dengan tepat terhadap kesulitan yang dihadapi peserta didik merupakan kunci dalam memberikan dukungan yang efektif. Dengan demikian, pembelajaran dengan scaffolding dapat membantu peserta didik mencapai level tertinggi dalam ZPD. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam kampanye praktik baik ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.